Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilistia Yuningsih. Kelas 12 IPA 2. Sabtu 16 Oktober 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan bulu tangkis. Yang pertama, saya menjelaskan tentang pengertian bulu tangkis. 2. Sejarah bulu tangkis. Ketiga, peraturan dalam permainan bulu tangkis. 4. Ukuran lapangan dalam permainan bulu tangkis. Yang kelima, teknik dalam bulu tangkis. Identitas diri saya, nama Wilistia Yuningsih, kelas 12 IPA 2, tanggal pembuatan Jumat 15 Oktober 2021. Pertama, pengertian bulu tangkis. Pengertian bulu tangkis yaitu permainan ini terdiri dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Secara harfiah, olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan raket. Bolanya sendiri merujuk kepada kok yang memang terbuat dari bulu-bulu hewan unggas. Bulu tangkis ini harus dimainkan oleh paling sedikit yaitu 2 orang. Tujuan dari permainan bulu tangkis ini adalah memukul kok sehingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Yang kedua, sejarah permainan bulu tangkis. Sejarah permainan bulu tangkis di dunia dan di Indonesia. Tidak ada yang tahu pasti tentang asal mula penciptaan olahraga bulu tangkis. Akan tetapi banyak pendapat yang mengatakan kalau permainan ini sudah ada sejak zaman Mesir kuno, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu. Ada pula yang mengatakan bahwa bulu tangkis sebenarnya berasal dari Tiongkok. Zaman dulu orang-orang Tiongkok punya permainan berupa janzi. Aturan mainnya mirip seperti bulu tangkis, yaitu menjaga agar kok tidak jatuh ke tanah. Permainan serupa juga sudah berkembang di Inggris dengan nama bat leather and shuttlecock. Peraturannya adalah permainan harus menjaga agar kok tidak jatuh dan tetap di udara dengan cara memukulnya selama mungkin. Bulu tangkis modern konon merupakan hasil improvisasi dari permainan tersebut. Zaman dulu, bangsawan pemilik istana badminton host mengadakan pertandingan bat leather and shuttlecock yang sedikit dimodifikasi, yaitu memakai telunjuk membatasi dengan lapangan. Permainan ini kemudian berkembang pesat sejak tahun 1850-an. Dan orang yang mulai menyebutnya sebagai badminton. Jadi, badminton sendiri sebenarnya merujuk pada nama istana Inggris yang mengadakan pertandingan. Kala itu badminton mulai masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan sekitar tahun 1930. Akan tetapi olahraga ini baru bisa berkembang di tahun 1947 atau setelah Indonesia merdeka. Sejak saat itu perkembangan badminton pun cukup pesat dan para atlet pun mulai bermunculnya di tahun 1951. Terbentuk Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI yang menaungi aktivitas badminton ini di dalam negeri. Sampai sekarang badminton menjadi salah satu olahraga kebanggaan Indonesia karena mampu bersaing dengan atlet-atlet mancanegara. Itulah tentang sejarah permainan bulu tangkis di dunia dan di Indonesia. Selanjutnya, peraturan dalam permainan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis memiliki sejumlah peraturan yang harus dimiliki oleh semua pemain. Peraturan tersebut meliputi 1. Perlengkapan bulu tangkis. Perlengkapan bulu tangkis
yaitu ada raket dan kok. Yang kedua, jumlah pemain. Jumlah pemain yaitu tunggal, ada ganda campuran. Yang ketiga, peraturan awal permainan. Pertandingan diawali dengan undian yang menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini untuk menentukan pemain mana yang harus melawan servis terlebih dahulu. Yang keempat, penghitungan skor. Penentuan kemenangan dalam ini menggunakan sistem best of 3, pemenang 2 babak. Jadi permainan bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set atau berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan. Di tiap setnya pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 lebih dahulu. Apabila terjadi kedudukan imbang di skor 20-20, pertandingan akan dilanjutkan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Yang kelima, pelanggaran. Kok yang menyangkut di net, raket menyentuh net saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. Kok sudah dipukul tetapi jatuh di area sendiri, tidak berhasil melewati net. Saat menerima servis, pemain sudah bergerak dahulu. Sebelum kok berhasil dipukul, saat melakukan atau menerima servis, pemain menginjak kaki batas lapangan, kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net. 4. Perhitungan skor. Penentuan kemenangan di dalam olahraga ini menggunakan sistem best of 3, pemenang. Jadi permainan bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan. Di tiap setnya pemenang sudah memenangkan 2 set berturut-turut. Babak ketiga tidak perlu. Pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 lebih. Apabila terjadi kedudukan seimbang di skor 20-20, pertandingan akan dilanjutkan sampai salah satu tim unggul dengan selebih 2 poin. 5. Pelanggaran. Kok menyangkut di net, raket menyentuh net saat memukul, raket melewati net atau masuk ke area tim lawan, kok sudah dipukul tetapi jatuh di area sendiri, atau tidak berhasil melewati net. Saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. Saat melakukan menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan, kok jatuh di luar lapangan, atau meluncur lewat bawah net. Atau kok dipukul 2 kali baik oleh 1 maupun 2 pemain dalam satu tim. Pemain sengaja mengulur waktu pertandingan. Pemain sengaja melakukan hal yang mengganggu tim lawan. Baiklah, itu saja tentang peraturan permainan dalam bulu tangkis. Selanjutnya ukuran lapangan permainan bulu tangkis. Yang panjangnya 13,40 meter, lebar 6,10 meter. Jarak garis servis depan dari garis net yaitu 1,98 meter. Jarak garis servis tengah dari garis samping lapangan yaitu 3,05. Jarak garis servis belakang untuk permainan ganda dari garis belakang lapangan yaitu 0,76 meter. Jarak garis samping permainan tunggal dari garis pinggir lapangan yaitu 0,46 meter. Tinggi net 1,2 meter, tinggi tiang 1,55 meter. Selanjutnya, teknik dasar permainan bulu tangkis. Yang pertama, cara memegang raket atau grip. Cara memegang raket. Pada tindakan memegang raket, posisi jari menyesuaikan kenyamanan genggam, termasuk letak ibu jari. Selain itu, kamu harus menentukan cara genggamannya, yakni tidak boleh terlalu kuat. Walau begitu, posisi jari dan cara genggaman yang berbeda akan mempengaruhi jenis teknik tertentu. Beberapa teknik memegang raket adalah yaitu American grip. Teknik American grip dapat dilakukan dengan cara menggenggam
tangkai raket, lalu memosisikan ibu jari dan telunjuk agar saling menempel atau bersentuhan sehingga membuat bentuk huruf O, sehingga pegangan itu efektif digunakan apabila kita ingin melakukan pukulan smash, namun tidak efektif apabila kita menggenggamnya untuk pukulan backhand. Yang kedua, backhand grip. Teknik backhand grip dapat dilakukan dengan cara menggenggam tangkai raket, lalu memosisikan ibu jari di belakang tangkai dan menekannya seolah-olah ibu jarilah yang menjadi penyokong raket. Yang C, forehand grip. Teknik forehand grip menggunakan jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking sebagai penyokongnya. Umumnya teknik ini dilakukan untuk gerakan permainan yang lincah. D, combination grip. Cara melakukannya yaitu genggam raket seperti biasa, lalu posisikan jari telunjuk kita ke arah ujung raket, sementara itu ibu jari penyokong tangkai raket dan sisa jari lain diposisikan di bagian bawah tangkai. Yang kedua, sikap atau posisi tubuh atau stance. Sikap atau posisi tubuh juga menentukan strategi permainan badminton, baik itu sebagai pemukul pertama maupun pemukul balasan. Sikap yang benar akan memudahkan gerakan kelihatan dan kelincahan tubuhmu dalam bermain badminton. Biasanya dikenal 3 sikap bermain badminton. Yang pertama, A, posisi menyerang atau attacking stance. Untuk menerapkan posisi menyerang, gerakan tubuhmu ke dekat garis-garis lapangan atau area serang dan lebarkan kuda-kuda kakimu. Setelah itu, angkat kedua lengan untuk menyiapkan kekuatan dan daya pukul. B, posisi bertahan. Untuk menerapkan posisi bertahan, kamu harus mengarahkan tubuhmu menghadap net dan memosisikan raket di depan pinggang atau raket. C, posisi melawan atau membalikan netting, net stance. Net stance biasanya dilakukan ketika lawan pun tampak ingin melakukan netting. Untuk mengantisipasi netting, kita harus berada di dekat net. Yang ketiga, gerakan kaki. Gerakan kaki perlu untuk diatur. Ada 4 tips yang perlu kita lakukan agar pergerakan bermain optimal. Pertama, pastikan base atau starting point. Kemudian kedua, mundurlah semaksimal 3 langkah jika perlu mundur. Ketiga, bergerak ke kanan ke kiri maksimal 1 langkah bila diperlukan. Keempat, kamu hanya boleh maju maksimal 3 langkah jika harus maju. 4, servis. Servis adalah teknik dasar yang juga tidak penting untuk dipelajari, apalagi gerakan servis merupakan penanda bahwa permainan telah berlangsung. Terdapat 2 servis, yaitu servis atas atau right serve atau high serve. Servis atas dilakukan dengan cara memukul kok menggunakan raket yang posisinya di atas bahu atau kepala. Biasanya laju kok akan cenderung horizontal. Yang kedua, servis bawah, low serve. Servis bawah dilakukan dengan cara memukul kok menggunakan raket yang posisinya di bawah bahu atau dada. Biasanya laju kok akan cenderung melambung. Yang kelima, smash. Smash, teknik ini merupakan pukulan serangan terkuat yang terdapat dalam permainan bulu tangkis. Seperti namanya, teknik ini benar-benar men-smash kok di area target atau tubuh lawan. Sampai itu terdapat tiga teknik smash yang dapat dilakukan. Yang pertama, forehand smash. Teknik forehand adalah pukulan kok kuat yang dilakukan di atas kepala. Yang kedua, backhand smash. Salah satu teknik yang paling sulit dilakukan di dalam permainan badminton. Bahkan para profesional saja kesulitan melakukannya untuk melakukan teknik ini. Yang ketiga, jumping smash. Teknik forehand smash yang dilakukan dengan
lompatan saja. Cara memukulnya masih sama dengan teknik forehand smash. Yang ke-6, drop shot. Teknik drop shot dapat kamu lakukan dengan cara memukul kok ke area tengah atau depan lawan secara cepat maupun standar. Teknik ini dilakukan untuk memaksa lawan bergerak ke depan area sehingga kita dapat menyerang area tengah atau belakang. Lob atau clear. Teknik clear atau lob merupakan kebalikan dari teknik drop shot. Apabila drop shot ditujukan agar main terpaksa berpindah area di depannya, clear membuat lawan main harus bergerak mundur ke area belakangnya. Yang ke-8, netting. Salah satu teknik dasar bulu tangkis yang sulit untuk dilakukan adalah netting. Teknik ini membutuhkan intuisi, kecermatan, kecepatan yang baik, sementara kekuatan yang dibutuhkan hanya kecil untuk melakukan teknik ini. Kita harus berada di dekat net dan menentukan kok di atas net secara cepat. Nantinya kok akan jatuh di dekat net atau lawan. 9, overhead. Teknik pukulan bulu tangkis overhead dilakukan dengan cara yang sama seperti smash atau forehand smash. Perbedaannya hanya terletak pada daya pukulannya saja. Yang ke-10, drive. Pukulan drive. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara memukul kok secara cepat dan agak mendatar. Umumnya teknik ini dilakukan oleh pemain ganda, gunanya yaitu untuk menunjukkan lawan agar mereka tetap berada pada posisi bertahan alias tidak mengangkat raketnya. Demikianlah penjelasan saya mengenai permainan bulu tangkis. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.